Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Telah dibuka penerimaan murid baru SD Teologi Real tahun ajaran 2022-2023. Mengapa di SD Teologi Real? Murid-murid akan dibekali pembelajaran agama, pembelajaran karakter Kristen, dan pembelajaran teknologi informatika. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Pendaftaran dapat langsung ke sekolah pada jam dan hari kerja atau dapat menghubungi di nomor 0812 6152 8494 atau 0822 8822 9524. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Pemazmur berkata dalam Mazmur 100, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kalau ada orang atau keluarga saudara di kiri kanan, katakan salam, Allah itu baik, Dia setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mengangkat pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab Tuhan kita baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terpujilah Tuhan kita yang baik, kasih
kasih-Nya sampai selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sambil bertepuk tangan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan terus memuji-muji Tuhan, mengangkat suara, menari, melompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia.
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bersorak-sorai memuji kebaikan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menolong dan menguatkan kami Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan.
biar musik saja. Oh, sembah Tuhan. Mari buka tangan saudara, sembah Tuhan. Alami hadiratnya, rasakan Dia menjamah saudara. Oh, haleluya. Jamah kami, lawat kami dalam hadirat. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, biarlah kuasa hadirat-Mu bekerja menyembuhkan. Kalau ada yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam hadirat-Mu segala beban kami diangkat Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir seperti sungai, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat di mana kami menyembah, berdoa, beribadah. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Haleluya. Yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang mengerti keadaan kami, yang memahami situasi yang sedang kami alami. Mari terus sembah Tuhan. Oh Jesus, we worship. Oh, your healing come. Oh, your miracle come. Your blessing come. Flow from heaven. Haleluya. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala kekhawatiran, ketakutan. Tuhan berikan semangat baru kepada yang putus asa dan yang kehilangan pengharapan. Haleluya, haleluya. Katakan kembali, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Mari buka tangan saudara. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup
seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Biarlah kesembuhan mengalir di rumah-rumah kami. Biarlah hadirat Tuhan dicurahkan di tempat di mana kami sedang ibadah hari ini. Kau yang menolong yang susah, menghibur yang menderita, menguatkan yang lemah Tuhan. Berikan jalan keluar ke setiap persoalan pergumulan. Haleluya, Kalau kau ada yang sakit, mari angkat tanganmu. Oh, sembah Tuhan. Mari alami kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi rumah, ruangan, tempat di mana kami saat ini sedang berdoa dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau melawat kami semua, umat-Mu. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kemenangan, ada mujizat kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, karena kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa, yang terus melawat kehidupan kami, baik juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan shalom bagi Indonesia, diberkatilah Indonesia, dipulihkanlah Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di mata Tuhan. Kami yakin bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendengarkan seruan umat-Mu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Pak Maruf. Tuhan berikan kuasa hikmat bijaksana untuk terus membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa, menjadi bangsa yang maju, yang terus bangkit dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap bawahan baik dari MPR, DPR, baik gubernur, baik wali kota, bupati, camat sampai RT RW. Kami berdoa hati raja-raja ada bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada di provinsi daerah, supaya mereka unity di dalam bekerja, di dalam mengembangkan setiap baik di provinsi dan daerah ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa kami minta di dalam nama Yesus, biar lawat setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan, supaya kami melihat setiap di seluruh Indonesia ada kebangkitan. Bapa kami juga berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati pulihkan ekonomi Indonesia, baik juga pulihkan perdagangan ya Tuhan, baik juga pendidikan olahraga, baik juga kelautan, keamanan di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua bangkit, semua maju. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa rawatan Tuhan akan melanda seluruh Indonesia, baik jiwa-jiwa Pentakosta ketika itu akan nyata bagi Indonesia. Kami perkatakan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa buat Indonesia
COVID-19 Tuhan sudah mulai Bapa, kami melihat ada kenyataan, ada suatu perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi Indonesia. COVID itu tidak akan lagi Bapa untuk mempengaruhi setiap penduduk Indonesia. Kami akan kembali beraktivitas baik di pemerintahan, baik di marketplace, di mana pendidikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bersyukur tanah air kami Indonesia yang Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa Pak Niko bersama 4 wakilnya, Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarga. Pak Johan yang ada di Singapura dan timnya, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Irwan Wijaya bersama Ibu Nana dan kedua anaknya. Tuhan juga terus Tuhan menyertai hamba-Mu dalam kesehatan, penyertaan dalam setiap misi dan program-program yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Tuhan juga memberkati. Bapak terima kasih, kami juga berdoa menopang Pak Anes sebagai wakil gembala kami di GB Mehom. Tuhan, kami minta kesembuhan, kesehatan yang dari Tuhan turun atas Pak Andi di dalam nama Yesus. Tuhan juga berikan kesabaran buat Ibu Yuyu bersama anaknya. Tuhan melawat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan diaken, pengerja, baik juga full time. Tuhan juga melawat, memberkati kami berlimpah di dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa Bapak buat jemaat GB Mehom yang saat ini di rumah-rumah, di mana saja Tuhan berada. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi bagi setiap jemaat GB Mehom, baik dalam usaha pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Yesus, dalam keuangan, ekonomi diberkati di dalam nama Yesus. Saat mereka mencari pekerjaan, Tuhan, kami percaya Engkau buka pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan juga memberkati setiap jemaat GB Mehom yang sedang mereka menantikan keturunan. Tuhan berkati kandungan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya anak-anak, JC, dewasa muda, Tuhan juga melawat. Kami yakin Tuhan ada terobosan, ada transformasi bagi setiap jemaat GB Mehom. Mereka haus akan Tuhan. Bapak terima kasih setiap lembaga yang ada Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami berdoa sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah melalui hamba-Mu firman Tuhan disampaikan kepada kami, dan kami juga menikmati firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua yang mendengar. Dan kami bersyukur, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI Myhome Rawasari, BCA dengan nomor rekening 380467111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpuji
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tangan kita berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus dan yang mengasihi kami di dalam Kristus, saat ini kami mau bersama-sama duduk diam di hadirat Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami, berkati setiap kami, berikan hikmat kepada kami untuk memahami firman Tuhan saat firman Tuhan diberitakan di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dimanapun kami saat ini berada. Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dimanapun saat ini berada. Pertama-tama saya berterima kasih kepada para hamba Tuhan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang indah yang ingin saya bagikan. Ya, firman Tuhan tentunya indah bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama fokuskan hati kita. Hal yang ingin saya bagikan saat ini bertema berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita buka di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 18 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, seperti yang saya katakan tadi, judulnya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sama seperti perumpamaan ini, dikatakan bahwa tujuan dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus katakan adalah supaya orang percaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman berubah, budaya bisa berubah, cara bersosialisasi juga bisa berubah, bahkan cara beribadah di gereja seringkali mengalami perubahan. Tetapi untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan tidak akan pernah berubah, hanya ada satu jalannya, yaitu berdoa. Karena itu sangat penting untuk kita boleh benar-benar merenungkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mengapa Yesus berkata bahwa supaya orang percaya itu berdoanya tidak jemu-jemu. Jadi berdoa itu menjadi bagian dalam hidup, menjadi gaya hidup, bahkan menjadi kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal yang sangat indah yang saya temukan di dalam saya merenungkan firman Tuhan ini. Mengapa kita disuruh untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa? Ada 3 hal. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa ialah karena di dalam doa kita akan menemukan jalan terbuka untuk keperluan jasmani kita. Kita melihat di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak dikatakan secara spesifik makanan, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mencari referensinya, ada banyak di Alkitab bahwa Tuhan itu telah menyediakan keperluan jasmani kita. Bahkan pernah Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum kamu memintanya, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta, tetapi kita masih dipanggil untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi berdoa sangat penting, karena di dalam doa itu kita akan menemukan jalan untuk hal-hal keperluan jasmani kita. Tuhan memang sudah sediakan, hanya saja kita perlu menemukan jalan kepada berkat yang tersedia itu. Nah, bagaimana menemukan jalannya itu? Di sanalah kita harus berdoa. Saya percaya setiap orang yang lahir ke muka bumi ini ada dalam rancangan Tuhan, dan Tuhan tidak kehabisan untuk memelihara keperluan jasmani seluruh umat manusia di muka bumi. Tetapi jika kita masih berkekurangan, itu mungkin kita perlu lagi berdoa. Mungkin ada yang berkata, ada orang yang begitu berkelimpahan, tetapi aku berkekurangan, sedangkan aku sudah berdoa dan berdoa. Kita ingat Yesus pernah berkata bahwa bukan makanan yang terpenting, tubuh itu terpenting. Artinya Bapak Ibu, bukan soal apa yang kita makan, tetapi pemeliharaan Tuhan itu terlebih damai sejahtera. Apapun yang Tuhan sediakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lebih daripada itu ada damai sejahtera. Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk menemukan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita.
Tuhan menyediakan, tetapi kita perlu berdoa. Bukan apa yang kita kehendaki memang, tetapi Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan, dan kita berdoa untuk menemukannya. Itu yang pertama. Di dalam doa kita menemukan jalan untuk keperluan-keperluan jasmania kita. Yang kedua, mari kita buka di dalam Markus pasal 14 ayat 38. Markus ayat 14 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena di dalam doa kita akan menemukan kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata bahwa keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena itu kita yang masih tinggal di dalam daging yang fana ini membutuhkan kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca di dalam Markus 14 ayat 38 bahwa dikatakan roh memang penurut, daging adalah lemah. Ya, daging di sini bukan kedagingan, tapi jiwa kita lemah untuk melakukan kehendak Tuhan. Ayat ini tercatat ketika tertulis saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani membawa muridnya ya. Mereka ngantuk, mereka tertidur. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya saat pencobaan itu datang, supaya ketika kehendak Tuhan dinyatakan kepada kita, lalu kita ada di persimpangan apakah harus melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Atau mungkin kita berkata, aku memang mau melakukan kehendak Tuhan. Tetapi tanpa doa Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita memerlukan kekuatan bagi kita, kekuatan bagi jiwa kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada tertulis waktu Yesus berdoa meminta kekuatan dari Tuhan ketika dia hendak akan disalibkan. Ada tertulis bahwa malaikat memberikan kekuatan. Yesus saja berdoa ketika hendak mau melakukan kehendak Tuhan. Karena Yesus merasa bahwa hal itu sangat berat dan itu memang tertulis. Yesus pernah berkata, rasanya seperti mau mati. Dia hendak mati rasanya. Yesus sebagai manusia pun merasa tidak mampu kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak akan mungkin kita melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing kalau bukan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan itu memampukan jiwa kita. Dikatakan roh penurut tapi daging lemah. Jiwa kita lemah. Jiwa ini ingin menurut tapi kok lemah. Roh ini satu visi ya, satu kemauan dengan kemauannya Tuhan, tetapi jiwa kita ini kok berat sekali untuk mengikuti roh. Karena itu supaya mampu kita perlu berdoa. Ya, di dalam doa kita menemukan keperluan jiwa kita, kekuatan jiwa, semangat untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Karena tanpa doa tidak mungkin kita mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, mengapa kita perlu berdoa? Kita buka di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-21. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, maksud saya ayat 20 ya. Kita mulai dari ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Mengapa harus berdoa? Jika yang pertama tadi dikatakan dalam doa kita menemukan jalan untuk keperluan jasmani kita. Yang kedua, dalam doa kita menemukan kekuatan untuk mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita menemukan kekuatan, keperluan jiwa kita. Yang terakhir, yang ketiga, dalam doa kita menemukan kebutuhan roh kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Kebutuhan roh kita itu apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu intim dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa menjadi intim dengan Tuhan. Ayat ini sangat indah. Tuhan mengetok. Kalau yang pertama tadi Tuhan suruh kita mengetok, yang terakhir ini Tuhan ternyata bukan melulu kita sendiri yang harus mengetok, tetapi Tuhan juga ya ikut campur tangan, ikut melakukan sesuatu yang baik. Luar biasa ya. Tuhan itu mau datang kepada kehidupan kita. Dia mengetok pintu, dia mengetok hati kita. Barang siapa yang mau merespon, siapa yang mau membuka hatinya, mendengarkan suaraku, dikatakan Tuhan, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama-sama. Kalau kita membuka hati kita, merespon ketika Tuhan mengetok hati kita, kita akan menemukan kebutuhan roh kita. Kita bisa menjadi intim dengan Tuhan. Kita bisa menjadi akrab. Kita dikatakan, aku akan makan bersama-sama. Nah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia akan bercakap-cakap. Dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Bahkan di dalam hal ini kalau kita terbiasa, kita akan merasakan dimensi surga ya. Sehingga kita bisa menarik dimensi surga itu turun ke muka bumi. Kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita membuka hati kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan ada dalam hati kita, makan bersama-sama dengan kita, tidak mungkin sesuatu yang tidak baik terjadi. Pasti yang terbaik yang terjadi. Yang pertama, Tuhan akan mengubah kita. Kita menjadi pribadi yang berbeda. Saya teringat satu perkataan yang mengatakan, jikalau kamu ingin mengubah dunia, ubahlah dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau dilihat dari Alkitab bahwa tidak ada manusia yang bisa mengubah dirinya. Tuhanlah yang bisa mengubah kita. Jadi kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan masuk di dalam hati kita, mari kita merespon ketika Tuhan mengetok pintu kita, pintu hati kita. Mari kita merespon dan membuka hati untuk berdoa. Supaya dia, Tuhan bersama-sama dengan kita, mengajari kita, bercakap-cakap dengan kita. Dia memberitahukan jalan-jalannya. Terjadi perubahan di dalam hidup kita. Kita mengalami dimensi yang dari surga turun atas bumi. Kita menjadi pribadi yang berubah seperti pribadi yang Tuhan inginkan. Dan kita bisa memberikan perubahan di mana kita berada. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan ini saya katakan tadi indah. Secara jasmani, secara jiwani, dan secara roh, kita akan menemukan kebutuhan dalam 3 elemen hidup kita ini. Ketika kita menurut apa yang Tuhan Yesus katakan, supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Biarlah doa itu menjadi sesuatu hal kesukaan bagi kita. Karena ketika kita suka berdoa dan tidak pernah jemu-jemu, kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh kita akan terpenuhi. Dan ini undangan Tuhan bagi kita. Tuhan sendiri berkata bahwa tidak dia mengulur-ulur waktu. Bahkan ia akan segera membenarkan mereka. Bagi orang-orang yang tidak mau menyerah, tidak berhenti mengetok pintu Tuhan, tidak berhenti berdoa.
terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan membuka jalan, sampai Tuhan menemui, sampai Tuhan menjawab. Saya percaya karena Yesus yang mengatakan Dia segera membenarkan mereka. Kalau sekiranya ada di antara kita merasa saat ini belum terjawab, udah bertahun-tahun, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya mungkin dalam doa kita itu keperluan jasmani kita tidak terpenuhi, belum terjawab, tetapi di balik itu ada keperluan jiwa kita yang diberikan Tuhan. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang pulang dengan tangan kosong ketika kembali dari doa. Setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti akan menemukan berkat di dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian, supaya kita jangan sepele dengan pentingnya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami, lebih lagi memahami apa yang Tuhan maksud bagi kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Engkau telah memanggil kami untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tidak pernah menyerah. Dan biarlah di antara kami ya Tuhan, tidak akan pernah berhenti berdoa, karena doa itu sangat kami perlukan untuk jiwa kami, untuk jasmani kami, dan untuk roh kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.